Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Ibu semuanya? Masya Allah, apa kabar Bapak? Bapaknya sedikit ya Bu? Baik, Masya Allah. Saya sapa dulu semuanya yang ada di sini. Ganti mic ya. Cek. 1, 2, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Lebih kencang yang ini Bu? Oke. Yang saya hormati Bapak Haji Hendra Mulia selaku Ketua Yayasan SIT As-Sifghah. Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati Bapak Surma. Bapak, Assalamualaikum selaku Ketua Kepala Sekolah SIT As-Sifghah. Ibu Sulaimah. Assalamualaikum Ibu selaku Kepala Sekolah TK SDIT As-Sifghah. Dan Bapak Camat Cikupa, Bapak Supriyadi. Assalamualaikum Bapak selaku Kepala Sekolah TK SDIT As-Sifghah. Dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada Bapak Kepala Desa, ada Bapak RT, Bapak RW, dan seluruh masyarakat, teman-teman. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita membahas mengenai Al-Quran. Siapa yang sudah membaca Al-Quran pada pagi hari ini? Sudah? Baca berapa banyak Bu? 1 juz? Masya Allah. 1 halaman? Atau 1 ayat? 1 ayat baru Yasin udah sadaqallahul azim ya. Masya Allah. Baik, hari ini izinkan saya membahas mengenai Al-Quran, Ibu-ibu sekalian. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran adalah mu'jizatnya Rasulullah SAW, yang mana setiap Rasul itu memiliki mukjizatnya masing-masing. Coba kalau kita lihat Ibu-ibu sekalian, berbagai macam nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang berbeda-beda. Mukjizatnya Nabi Ibrahim apa Ibu semua? Hah? Tongkat. Mukjizatnya Nabi Ibrahim dibakar di dalam api dan kemudian tidak panas, tidak merasa panasnya, selamat dari api. Nabi Ayub alaihissalam memiliki mukjizatnya yaitu ketika diberikan kesabaran luar biasa dan mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Kemudian ada mukjizatnya Nabi Nuh alaihissalam yaitu bisa membuat perahu yang begitu besar sehingga bisa menyelamatkan banyak orang dan hewan-hewan makhluk Allah pada saat itu. Nah, mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan tongkatnya bisa membelah lautan. Kemudian mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa berbicara dengan hewan, bisa menundukkan angin, punya bala tentara dari kalangan manusia, jin dan juga hewan. Kemudian mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah salah satunya Al-Quran. Inilah yang kita akan bahas pada hari ini, bahwa Al-Quran dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang tidak akan pernah mungkin kita tinggalkan. Al-Quran sebagai Al-Huda, dia petunjuk, dia juga adalah sebagai Asyifa, dia sebagai obat. Nanti saya mau ceritain tentang keajaiban Al-Quran yang saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi izinkan saya pada hari ini menceritakan sedikit kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat. Ibu-ibu ada yang tahu kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizatnya Rasulullah? Kenapa dia mukjizat? Kenapa dia sesuatu yang sangat luar biasa? Ada apa dengan Al-Quran? Ada yang tahu? Apa kehebatan Al-Quran? Ada yang tahu nggak? Kenapa Bu? Al-Quran kita lihat, karena datangnya Al-Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran ini berhasil pada masa dulu memindahkan pusat peradaban dunia Ibu-ibu sekalian. Jadi dulu pusat peradaban dunia berada di Yunani, Mesopotamia, di Babilonia, di India, Cina. Karena datangnya Al-Quran,
turunnya Al-Quran, maka pusat peradaban dunia pada saat itu pindah ke Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Baghdad, Damaskus pada masa itu. Jadi Al-Quran berhasil memindahkan pusat peradaban dunia di masa itu. Kemudian apakah Al-Quran bisa ditiru oleh manusia? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Sehebat apapun, sepandai apapun orang, tidak akan pernah mungkin dia bisa membuat atau menciptakan ayat yang semisal dengan Al-Quran. Ibu-ibu semua lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-88 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran. Datangkan orang paling hebat, orang paling cerdas, Al-Quran tidak pernah bisa ditiru oleh manusia. Al-Quran disebut juga mukjizat karena Al-Quran itu terjaga keasliannya. Betul Bu? Terjaga keasliannya, dia tidak bisa dipalsukan. Ibu-ibu lihat dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9? Sesungguhnya kamilah, Allah lah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah, Allah maksudnya yang benar-benar memelihara. Al-Quran itu terjaga keasliannya dari awal sampai sekarang, tidak diubah-ubah, tidak berubah-ubah. Jadi Al-Quran terjaga keasliannya, tidak akan pernah bisa dipalsukan sampai akhir zaman. Al-Quran disebut sebagai mukjizat karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa dihafalkan dari awal sampai akhir, dari seluruh golongan usia. Ada anak kecil yang hafal 30 juz Al-Quran? Banyak? Ada nenek-nenek yang hafalin Al-Quran? Banyak? Sama persis apa yang ada tertera di dalam Al-Quran dengan hafalannya sama? Ada nggak kira-kira buku kalau ibu baca, ibu hafal detail dari awal sampai akhir? Nggak ada satu buku pun, nggak ada satu kitab pun di dunia ini yang bisa dihafalkan secara sempurna dari awal sampai akhir kecuali Al-Quran. Al-Quran bisa dihafalkan oleh anak-anak, remaja, orang tua, tunanetra, orang tidak bisa melihat, bisa menghafal Quran. Ibu pernah lihat orang nggak bisa melihat, kemudian mereka membaca Al-Quran dengan Quran Braille itu, dan kemudian mereka bisa menghafalkan Quran. Bahkan teman-teman yang tuli dan juga bisu, mereka bisa menghafalkan Quran dengan tangan mereka. Pernah lihat nggak? Masya Allah. Jadi Al-Quran disebut sebagai mukjizat salah satunya karena ia bisa dihafal oleh semuanya. Tidak ada buku atau kitab satupun di dunia ini yang bisa dihafalkan kecuali Al-Quran. Masya Allah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwa semua nabi memiliki mukjizatnya masing-masing, dan Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yaitu Al-Quran, di mana Al-Quran disebut mukjizat karena beberapa alasan yang tadi. Mari kita lihat sebelum kita bahas Al-Quran dalam kehidupan kita pada masa ini, para sahabat-sahabat Nabi yang menghafalkan Al-Quran. Ibu-ibu ada yang tahu siapa sahabat-sahabat Nabi yang menghafalkan Al-Quran? Di antaranya siapa? Ada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah seorang sahabat yang terkenal hatinya sangat terkait dengan Al-Quran. Di masa pemerintahannya, di masa kekhalifahannya, Sayyidina Uthman bin Affan ini berhasil menghimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf dan menyebarkannya ke beberapa kota. Jadi kalau ditanya sahabat-sahabat Nabi yang menghafalkan Quran, salah satunya adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, mana pada saat itu di akhir hidupnya beliau disekap di dalam rumahnya selama 40 hari dan beliau syahid, mati terbunuh pada saat beliau sedang membaca Al-Quran. Ibu-ibu tahu bahwa kita ini dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Pernah tidak kita melihat di YouTube misalnya ada orang yang meninggal dunia pada saat sujud? Pernah lihat nggak ibu-ibu? Kenapa ada orang meninggalnya pada saat sujud? Karena sehari-harinya sujud, sehari-harinya suka berada di masjid. Jadi Allah matikan
sesuai dengan kebiasaannya. Ada orang yang hari-harinya baca Quran, kemudian ketika akhir hidupnya meninggal dunianya ketika sedang membaca Quran. Kenapa? Karena hari-harinya bersama dengan Al-Quran. Jadi kalau kita mau matinya mati keadaan baik, mati husnul khatimah, maka salah satunya adalah biasakan diri kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, Masya Allah. Kemudian ada perkataan Sayyidina Utsman bin Affan yang penting untuk kita ketahui. Kata beliau, bagian dunia yang kucintai itu ada 3, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Pertama, aku senang sekali untuk mengenyangkan orang-orang yang lapar. Kemudian kedua, beliau mengatakan, aku senang memberikan pakaian bagi mereka yang tidak punya. Dan ketiga, aku senang membaca Al-Quran. Dalam kehidupan kita punya kesenangan masing-masing. Jadi ibu-ibu silakan pilih ibadah apa yang mau ibu-ibu tekankan, yang mau ibu-ibu utamakan. Ada orang yang sukanya sholat, nanti dia masuk surga dari pintu sholat. Ada orang yang sukanya memperbanyak puasa, dia masuk surga dari pintu Ar-Rayyan, orang yang suka puasa, gitu ya. Ada orang yang suka menuntut ilmu, nanti dia masuk surga dari pintunya menuntut ilmu. Ada orang yang hajinya mabrur, masuk surga dari pintu haji yang mabrur. Begitulah teman-teman semua. Tapi tadi perkataan Sayyidina Utsman bin Affan, hal yang membuat beliau bahagia adalah memberi makan orang, memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian, dan membaca Al-Quran. Jadi kalau lagi stres, kadang-kadang kita jadi ibu-ibu rumah tangga, stres, pusing, capek, ternyata obatnya adalah Al-Quran. Berwudu, ambil Quran, dan baca Al-Quran. Dalam kesempatan yang lain, Sayyidina Utsman bin Affan juga mengatakan ada 4 hal yang nampak merupakan keutamaan dan yang tersembunyi merupakan kewajiban. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Berkumpul bersama orang-orang salih adalah keutamaan. Selamat datang Bapak. Dan mencontoh mereka adalah kewajiban. Jadi teman-teman semua ibu-ibu, kalau punya sahabat-sahabat salih, maka berkumpullah dengan mereka. Itu adalah sebuah keutamaan untuk kita. Kemudian kedua, kata Sayyidina Utsman bin Affan, membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkannya adalah sebuah kewajiban, membaca Al-Quran adalah sebuah keutamaan dan mengamalkannya adalah sebuah kewajiban. Jadi saya tanya, ibu-ibu hari ini sudah baca Quran belum? Belum? Yang benar. Belum baca Quran? Udah ngeliat Instagramnya udah? Lebih dulu lihat Instagram apa lebih dulu baca Qurannya? Kata guru saya ketika saya tanya, wahai Syekh, kapan sih waktu terbaik untuk baca Quran? Kata Syekh saya, awali hari ketika membuka mata, maka awali hari dengan Quran. Karena nanti kalau sudah mulai pagi, siang, sore takutnya sibuk, jadi awali hari dengan Quran. Jadi kata Sayyidina Utsman bin Affan apa? Membaca Al-Quran adalah keutamaan dan mengamalkannya adalah kewajiban. Kemudian beliau juga mengatakan, menziarahi kubur adalah keutamaan dan beramal sebagai persiapan untuk mati adalah sebuah kewajiban. Jadi Sayyidina Utsman mengatakan, maka mempersiapkan untuk pertemuan dengan Allah sebuah kewajiban. Terakhir beliau mengatakan, membusuk orang sakit adalah keutamaan dan mengambil wasiat darinya adalah sebuah kewajiban. Baik, tadi kita sudah bahas bahwa salah satu sahabat Nabi yang menghafalkan Al-Quran adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Ada lagi? Siapa yang tahu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga adalah seorang penghafal Al-Quran dan termasuk dari kalangan anak-anak yang mendapatkan hidayah pertama kali yang masuk Islam. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ibu-ibu semua? Demi Allah, kata beliau, tidak ada satupun ayat yang diturunkan kecuali aku telah mengetahui tentang apa dan di mana ayat itu diturunkan. Sesungguhnya Allah telah memberikan kecerdasan hati dan lidah yang fasih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan pada kita, ternyata untuk membersamai Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita, Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga Al-Quran dibaca, Al-Quran dihafalkan, Al-Quran tadabur Quran, dibaca artinya, dihayati, direnungkan. Ini Allah lagi bicara tentang apa ya?
Kemudian Al-Quran itu diajarkan. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi para ibu, para ayah wajib untuk bisa baca Al-Quran, karena bapak dan ibu adalah guru bagi anak-anaknya. Kan malu bapak-bapak nggak bisa baca Quran. Malu nggak Pak? Malu. Anak-anak semakin hari semakin pintar, anak-anak semakin cerdas. Kata anak-anak, bapak aja nggak bisa baca Quran, ibu aja nggak bisa baca Quran, bener nggak? Bapak aja kerjanya main nongkrong mulu di luar misalnya, atau kerja nggak pulang-pulang, nggak pernah ngelihat anaknya bapaknya baca Quran. Ibu juga kerjanya nonton sinetron melulu misalnya, atau main gadget melulu, nggak kedengeran ibunya baca Quran. Jangan ibu-ibu sekalian, malu sama anak-anak. Anak-anak kita udah dari kecil-kecil, dari PAUD itu udah hafal juz 30, juz amma. Ibu juz apa? Juz jambu, juz mangga, juz strawberry ya Bu. Tapi saya yakin semua di sini ibu-ibunya salihah, masya Allah. Jadi juz berapa ini? Juz berapa? Juz 30. Alhamdulillah. Ada satu kisah, seorang jemaah bercerita, suami saya setiap kali jadi imam bacanya trikul lagi katanya. Kalau nggak kulhu, pulang untuk berabbil falak, pulang untuk berabbil nas, itu mulu. Ketika ditanya sama suami, kenapa ayah trikul lagi? Karena ayah cinta sama trikul. Padahal hafalnya trikul doang. Ini menjadi pengingat bagi para ayah, ayo dong nambah lagi hafalannya. Juga para ibu kan jadi imam di rumah kalau sama anak-anak. Mama, masa ayatnya itu lagi gitu ya. Jadi harus ada penambahan setiap harinya. Makanya ada waktu untuk kita menghafalkan juz amma. Alhamdulillah, setidaknya bisa gonta-ganti lah ayat kalau kita jadi imam ya Bu. Jadi nggak malu-maluin depan anak nanti kalau jadi imam. Coba deh tanya sama anak-anak, nak, Mama kalau di rumah suka ngaji nggak? Bapak kalau di rumah suka ngaji nggak? Iya suka ngaji. Nah itu alhamdulillah, kita patut berbangga. Tapi kalau anak kita mama kerjanya nonton sinetron melulu, giliran iklan baru sholat, itu pun TV-nya nggak dikecilin, ntar deh telinganya bekerja. Ini iklan bentar lagi udah mau kelar nih, dipercepat deh sholatnya, ya. Ini ntar lagi sinetron udah mulai nih, ya. Akhirnya sholatnya jadi ngebut gara-gara iklannya udah habis, ya. Jangan ya Bu. Jadi kita mulai lagi tadi, siapa saja sahabat Nabi yang menghafalkan Quran. Ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat Nabi yang juga menghafalkan Quran namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Beliau adalah seorang sahabat Ansor. Beliau adalah orang yang sangat cerdas. Dan beliau, siapa Zaid bin Thabit? Pernah dengar nggak namanya? Beliau adalah sekretarisnya Rasulullah SAW. Ketika setiap kali Rasulullah menerima wahyu, maka Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu selalu dipanggil oleh Rasul untuk menuliskan wahyu tersebut, ya. Dan Zaid bin Thabit adalah orang yang juga banyak menguasai berbagai macam bahasa. Jadi teman-teman sekalian, kita di sini bisa lihat bahwa orang-orang yang dekat dengan Al-Quran pasti dia orang-orang yang cerdas, mudah bagi dia untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Benar ya Bu? Benar nggak para bapak dan ibu guru? Kalau anak-anak kita hafal Quran, pasti urusan-urusan sekolah, pelajaran-pelajaran sekolah menjadi mudah baginya, betul? Beberapa waktu yang lalu saya pernah hadir Bu ke wisuda satu universitas. Jadi biasanya kalau acara wisuda suka dipanggil wisudawan terbaik, betul ya? Maka dipanggillah wisudawan terbaik anak ini. Kemudian disebutkan lagi hafalan terbaik yang mutin 30 juz mutin. Anak ini lagi Bu, ya. Jadi dia sudahlah menjadi anak yang terbaik, berprestasi dengan IPK yang tinggi, tapi juga dari segi hafalan dia juga yang terbaik. Jadi kalau anak-anak itu sudah menguasai Al-Quran, mudah sekali untuk dia menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Al-Quran yang dia kuasai menjadi ciri bahwa dia adalah orang yang bisa menguasai ilmu-ilmu lainnya, cerdas dia, karena otaknya terbiasa untuk bekerja, untuk menghafal, untuk mengingat, untuk mentadabur. Otaknya terus bekerja sehingga mudah untuk menghafalkan atau mempelajari ilmu lainnya. Kelima, sahabat Nabi yang juga menghafalkan Quran,
Keempat adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian ada Abu Darda radhiyallahu anhu, ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibu-ibu pernah dengar Ibnu Mas'ud? Apa yang terjadi pada Ibnu Mas'ud? Suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah memanjat pohon, ibu-ibu sekalian. Kemudian para sahabat-sahabat melihat betisnya, melihat kakinya Abdullah bin Mas'ud yang sangat kecil dan sangat kurus. Sehingga sahabat pun ketika melihat kakinya Abdullah bin Mas'ud sangat tertawa terbahak-bahak. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, apa yang kalian tertawakan? Kalian tertawakan kakinya Ibnu Mas'ud yang kecil, yang kurus. Kata Rasulullah apa? Sungguh kakinya Ibnu Mas'ud lebih berat dalam timbangan hari kiamat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar, panjang, Bu. Jadi orang-orang mentertawakan keadaan fisiknya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Rasulullah tidak mau sahabatnya diolok-olok seperti itu karena Ibnu Mas'ud seorang penghafal Al-Quran, seorang pencinta Al-Quran. Kedudukan penghafal Quran sangat istimewa di dunia dan di akhirat. Allah angkat derajat orang-orang yang mencintai Quran, orang-orang yang bersahabat dengan Quran. Makanya Rasul katakan, kalian tertawakan apa? Kalian tertawakan fisiknya yang mungkin berbeda. Kalau ini ditimbang kakinya yang menurut kalian kecil dan kurus dengan gunung Uhud, maka kakinya Ibnu Mas'ud ini lebih besar. Maksudnya orang ini orang yang sangat mulia, tidak patut bagi kalian untuk mentertawakannya. Artinya apa, teman-teman sekalian? Di sini kita bisa lihat bahwa Al-Quran bisa menaikkan derajat seseorang. Dengan Al-Quran pula Allah bisa menurunkan derajat seseorang. Jadi kalau kita dekat dengan Quran, kita menghafalkan, kita mempelajari Al-Quran, Allah akan meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat, insya Allah. Berikutnya, sahabat Nabi yang juga menghafalkan Quran ada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran dan suaranya sangat merdu. Rasulullah SAW memuji suaranya Abu Musa al-Ash'ari dengan mengatakan suaranya itu benar-benar merdu seperti serulingnya Nabi Daud, ya, saking merdunya suara Quran itu dibacakan. Itu beberapa sahabat-sahabat Nabi yang menghafalkan Quran. Saya mau bahas sedikit tentang keutamaan orang-orang yang cinta Quran. Nanti saya akan ceritakan bagaimana pengalaman saya pribadi bersama dengan Quran. Kemarin waktu ibu saya berada di kota Mekah, kami baru pulang haji, Bapak dan Ibu sekalian. Ibu saya dalam keadaan yang sakit dan beliau koma selama 11 hari. Dan yang menjadi penolong beliau adalah Al-Quran. Yang membuat beliau bertahan dan kuat adalah Al-Quran. Saya ceritakan kemudian. Namun izinkan saya supaya kita semua bersemangat pada hari ini untuk dekat dengan Al-Quran, untuk menceritakan keutamaan orang-orang yang cinta pada Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah SWT memiliki keluarga dari kalangan manusia. Yang namanya keluarga kira-kira dekat nggak? Dekat. Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ibu-ibu nih, kalau seandainya ada yang minta tolong keluarga sama orang jauh di sana, kira-kira ibu akan tolong mana terlebih dahulu? Keluarga. Ada yang manggil nih, kira-kira yang manggilnya keluarga, yang satu manggilnya nggak tahu, orang nggak terlalu dekat gitu. Kira-kira ibu akan memenuhi panggilan siapa dulu? Keluarga, kan? Maka begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga. Dekat berarti hubungannya dari kalangan manusia. Siapa mereka? Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah ahlullah. Orang-orang yang mencintai Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba pilihan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Siapa sih yang disebut sebagai ahlul Quran? Ibu-ibu semua? Siapa itu? Apakah mereka harus hafal 30 juz? Ahlul Quran adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Orang-orang yang berusaha menjalankan perintahnya Al-Quran. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran? Berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran, tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan di dalam Al-Quran. Itu Ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah gerak-gerik hidupnya Quran. Quran dijadikan sebagai panutan, Quran dijadikan sebagai pedoman. Itu Ahlul Quran. Banyak kok orang-orang yang hafal Quran. Bahkan orang-orang yang beragama lain bisa hafal Quran. Banyak gak Bu orang di luar negeri sana meneliti Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran? Banyak. Tapi tidak beriman kepada Al-Quran, tidak menjalankan kehidupannya sesuai apa yang digambarkan di dalam Al-Quran. Jadi Ahlul Quran bukan hanya sekedar hafal 30 juz, tidak. Tapi Al-Quran adalah orang yang gerak-geriknya Al-Quran. Orang yang tidak pernah meninggalkan Al-Quran dalam setiap harinya. Jadi kalaupun ibu nggak bisa menghafal, setidaknya baca ibu-ibu semua.
Saya ketika safari dakwah, kadang-kadang saya satu mobil sama orang-orang hebat luar biasa untuk menuju ke tempat ceramah. Dan sering kali saya lihat ada Quran kecil di dalam mobil mereka. Dan saya tanya, Bapak, Ibu, ada Quran di dalam mobil? Iya, biasanya dalam perjalanan adalah waktu yang terbaik bagi kami untuk membaca Al-Quran. Jadi orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, mereka takut meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Dalam setiap waktu, ketika ada waktu senggang di mobil kah, di manakah, mereka akan buka Al-Quran untuk membaca Al-Quran mereka. Begitu pula dengan kita, insya Allah. Baik, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah SWT dan para bapak semua, apa sih keutamaan orang-orang yang mencintai Al-Quran? Pertama, orang-orang yang cinta Quran, yang dekat dengan Quran, dia adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri sebagai orang yang berilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 49? Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi orang-orang yang dekat dengan Quran adalah orang-orang yang berilmu. Contoh misalnya, ibu-ibu tahu Fir'aun kan? Fir'aun kalau insya Allah diberikan rezeki, ibu-ibu ke Mesir satu hari nanti. Di Mesir itu ada museum yang di dalamnya ada Fir'aun. Kisah Fir'aun ini sebenarnya ibu-ibu sekalian, jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pelajaran bagi banyak orang. Ya. Dan hal itu sebenarnya sudah diceritakan di dalam Al-Quran mengenai kisah tentang Fir'aun. Ibu-ibu nanti lihat dalam surah Yunus ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu agar kamu bisa menjadi pelajaran untuk beberapa orang yang datang sesudahmu, serta sebenarnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Fir'aun itu diselamatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa ratus tahun setelah itu atau beberapa ribu tahun setelah itu, ada seorang ilmuwan yang memeriksa jasadnya Fir'aun dan beliau mengatakan Fir'aun ini tenggelam di dalam lautan karena di dalam tubuhnya terdapat kadar garam yang sangat banyak. Profesor ini tidak tahu bahwa itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Yunus ayat ke-92. Dan ketika beliau membaca surah Yunus ayat 92, maka bergetarlah hati beliau bahwa apa yang pernyataan beliau bahwa Fir'aun itu tenggelam di dalam lautan sebenarnya sudah dibahas di dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu. Maka banyak para ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya menemukan kebenaran secara sains ketika mereka meneliti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu untuk orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang dekat dengan Quran adalah dia pasti adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, keutamaan orang-orang yang mencintai Quran, dia didahulukan jadi imam sholat. Jadi kalau di dalam masjid atau di musola, kalau kita tahu di antara kita yang lebih banyak hafalan Qurannya adalah si fulan misalnya, maka dia didahulukan yang menjadi imam sholat. Apa kata Rasulullah? Yang paling berhak jadi imam sholat adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Kalau hafalan Qurannya sama, bagaimana? Maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah. Ya, jadi di masjid atau di musola, wahai para bapak, para ayah, kalau sekiranya ada anak-anak muda kita yang bacaan Qurannya bagus, mutqin, bacaan Qurannya baik, maka nggak ada masalah yang muda jadi imam. Boleh nggak ibu kira-kira bu? Karena kadang-kadang ada kejadian nggak mau tuh imamnya harus saya gitu. Kadang-kadang begitu. Padahal kita tahu, kita lihat generasi-generasi berikutnya Qurannya bagus, bacaannya baik. Gak masalah kalau anak-anak muda kita diberikan kesempatan untuk menjadi imam karena dia berhak untuk jadi imam sholat dengan bacaan Qurannya yang baik. Maka wahai para ibu dan ayah, ajarkan anak-anak kita sedini mungkin, apalagi yang laki-laki, dia jadi imam. Anak-anak kita boleh jadi apapun bu, boleh. Dia boleh jadi pak polisi misalnya, dia boleh jadi siapa lagi? Atlet boleh, jadi artis boleh, jadi pembisnis boleh. Tapi semuanya harus cinta Quran. Dan semuanya, apalagi anak laki-laki, kalau sewaktu-waktu diminta jadi imam harus bisa. Begitu pula para perempuan, karena dia adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi ibu dan ayah anak kita boleh jadi apapun, tapi pastikan anak-anak kita, khususnya yang laki-laki, ketika dia diminta jadi imam sholat, dia bisa. Bisa bu? Dari kecil kita tetap dalam urusan tidak hanya sekedar sholat, tapi juga urusan Quran. Quran gak hanya sekedar dibaca, tapi Quran juga dihafalkan. Ya,
Ketiga, ibu-ibu tahu keutamaan para pencinta Quran di zamannya Nabi Muhammad SAW pada saat perang Uhud. Banyak sekali orang-orang yang mati syahid pada saat itu. Dan Rasulullah SAW tanya ketika mau dikuburkan, siapa yang dikuburkan lebih dulu? Maka Rasul tanya, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya? Artinya Rasulullah SAW memposisikan orang yang paling banyak hafalannya itu yang paling dekat dengan lahat. Artinya orang yang paling diutamakan, orang yang paling dimuliakan. Kemudian yang keempat, keutamaan para pencinta Quran sebenarnya dia diutamakan untuk menjadi pemimpin ketika dia mampu sebetulnya. Ya. Kemudian ibu-ibu, seperti yang kita ketahui, orang-orang yang mencintai Quran maka dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para pencinta Quran nanti di hari akhir? Baca dan naiklah ke tingkatan syurga berikutnya. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu membacanya ketika berada di dunia. Jadi kedudukan kita di hari akhir nanti tergantung dari berapa banyak ayat yang kita hafal dan kita baca. Semakin banyak ayat yang kita baca setiap hari, semakin banyak ayat yang kita hafal setiap hari, maka semakin tinggi derajat kita di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengar lagu kira-kira boleh enggak? Ibu-ibu jangan dangdutan melulu. Atau dengar lagu boleh nggak sesekali, tapi jangan membuat kita lalai. Coba kita ganti kebiasaan kita mendengarkan lagu-lagu itu, mendengarkan murattal ayat suci Al-Quran. Karena lagu-lagu itu nanti di surga ibu nggak konser bu, ibu nggak dibilang bu nyanyi bu lagu dangdut nanti atau lagu yang ibu senengin di surga, enggak. Nanti sama Allah disuruh ayo baca dengan tartil, baca Quran dengan baik sebagaimana engkau dulu membacanya di dunia. Kedudukanmu di hari akhir bergantung banyaknya ayat-ayat yang engkau baca dan engkau hafalkan selama di dunia. Jadi setiap hari seluruh keluarga muslim harus punya schedule, punya waktu, punya jadwal untuk bersama dengan Al-Quran setiap hari. Setiap keluarga beda-beda. Ada orang yang ba'da maghrib adalah waktu bersama Quran. Ada orang-orang yang ba'da isya bersama dengan Quran. Ada yang ba'da subuh atau qabla subuh, silahkan. Tapi semua keluarga pastikan pada saat Quran time, nggak boleh ada TV, nggak boleh ada handphone, nggak boleh ada tamu, semuanya fokus dengan Quran. Allah kasih 24 jam, masa nggak ada waktu setengah jam atau 1 jam untuk Al-Quran? Bisa bu? Sebelum saya lanjutin, saya mau cerita sedikit. Waktu ibu saya di rumah sakit, ibu sekalian, ibu saya berhenti jantungnya ya, serangan jantung. Beliau berhenti nafasnya 5 menit, ibu sekalian, dan beliau berada di ICU pada masa itu. Dan ketika beliau koma, saya membacakan Al-Quran. Dan setiap kali saya membacakan Al-Quran, ibu saya menetes air matanya, padahal beliau dalam keadaan mata terpejam di dalam ICU. Ternyata Al-Quran menjadi obat. Al-Quran itu obat apa sih? Al-Quran tidak hanya obat hati yang sedih, hati yang gundah, hati yang gelisah, tapi Al-Quran juga menjadi obat fisik. Kalau kita sakit, kita baca Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga obat dari berbagai macam sihir, penghalau dari berbagai macam sihir. Waktu ibu saya sakit di ruang ICU, saya bacakan Quran, beliau menangis berlinang air matanya, padahal beliau lagi koma pada masa itu. Dan kemudian setelah beberapa hari beliau mampu membuka matanya, dan beliau berontak ketika itu di ruang ICU. Dan setiap kali dibaca Al-Quran tenang lagi. Bu, saya mau ingatkan kepada ibu-ibu semua dan kepada saya juga, bukan tidak mungkin satu hari nanti kita mengalami hal seperti itu. Bayangkan kalau kita tidak ajarkan anak-anak kita Al-Quran, siapa yang bantu ibu dalam keadaan ibu sakit? Padahal ibu perlu mendengarkan Al-Quran. Siapa yang akan mentalkinkan ibu ketika ibu di akhir-akhir nafas ibu dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Masa kita bergantung sama ustazah yang mungkin nggak tahu ada di mana? Pastilah orang-orang terdekat kita. Maka sekarang mumpung kita sehat, pastikan anak kita, adik kita, keluarga terdekat kita, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Begitu ya ibu sekalian ya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah setelah 11 hari ibu saya di rumah sakit, di ICU, dengan wasilah Quran, Masya Allah akhirnya beliau dalam keadaan baik sekarang dan bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat. Semua karena Al-Quran. Al-Quran itu adalah obat. Setiap hari kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran. Dalam surah Muzammil ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila."
Allah ingatkan kita baca Quran dengan tartil, dengan baik, dengan benar. Mumpung masih ada waktu. Kita tinggal di Indonesia yang mayoritas adalah orang-orang Islam. 86-87% orang-orang Islam. Masjid di mana-mana banyak, guru Quran di mana-mana banyak. Kok masih ada orang yang sampai hari ini belum bisa baca Quran? Kok masih sampai hari ini terbata-bata Qurannya? Kenapa? Oleh karena itu, kita ingin bahwa kehidupan kita istiqamah dengan Al-Quran, gitu ya Bu. Termasuk ya keutamaan orang-orang yang mencintai Quran, dia akan senantiasa ditemani oleh para malaikat-malaikat. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Sementara orang-orang yang berusaha membacanya dan itu sulit baginya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Orang-orang yang lancar bacanya, dia bersama dengan malaikat. Orang-orang yang terbata membacanya tapi tidak pernah berhenti, terus belajar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi jangan mengatakan malu, saya sudah tua nggak mau belajar Quran. Enggak, mumpung masih ada waktu untuk kita bisa dekat dengan Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW hadis riwayat Muslim? Suatu kaum tidak berkumpul di rumah dari beberapa rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Allah akan rahmati mereka dan para malaikat-malaikat menyelimuti mereka dan Allah akan meridhai mereka. Jadi kalau mau keadaan rumah sejuk, keadaan rumah tenang, baiti jannati, rumahnya menjadi surga, pastikan seluruh anggota keluarga bersama dengan Al-Quran. Suami bersama dengan Al-Quran, istri bersama dengan Al-Quran, anak-anak semua bersama dengan Al-Quran. Ibu-ibu doa, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah sayangi kita dengan Quran, agar Allah jadikan anak keturunan kita, keluarga kita orang-orang yang cinta Quran. Kenapa di rumah terjadi keributan terus-menerus? Kenapa di rumah seperti neraka? Kenapa di rumah pertengkaran, kata-kata kasar, kata-kata kotor? Karena anggota keluarga di dalamnya tidak dekat dengan Al-Quran, atau ada anggota keluarga di dalamnya yang tidak dekat dengan Quran. Maka sebelum kita menyuruh orang lain, kita mulai dari diri kita sendiri untuk istiqamah, tidak meninggalkan hari tanpa Al-Quran. Walaupun cuma 1 hari 1 baris misalnya, tapi setiap hari Allah suka yang sedikit-sedikit tapi istiqamah. Begitu ya Bu? Jadi mulai kita rencanakan 1 hari 24 jam, kasih waktu 1 jam atau setengah jam untuk bersama dengan Al-Quran, ya. Kenapa? Tadi kata Rasulullah, kalau engkau membaca Al-Quran, Allah akan turunkan ketenangan di dalam rumahmu. Kemudian keutamaan orang-orang yang mencintai Quran berikutnya adalah kelak di hari akhir, maka Al-Quran akan datang dan kemudian Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, berikanlah ia pakaian dan perhiasan kemuliaan, ya Allah ridhai dia, ya Allah. Al-Quran datang kepada kita di hari akhir, ibu sekalian, dia sahabat terbaik. Kita tidak tinggalkan Al-Quran di dunia, Al-Quran tidak tinggalkan kita di hari akhir. Dia katakan, ya Allah, berikanlah dia pakaian kemuliaan, ya Allah, berikanlah dia perhiasan, ya Allah ridhai dia, ya Allah, gara-gara aku, ya Allah, dia tidak tidur, dia baca aku siang malam, ya Allah. Al-Quran datang sebagai pembela untuk kita. Saya mau cerita sedikit tentang mimpinya ibu saya, ibu sekalian. Ibu saya cerita bahwa beliau suatu ketika pernah bermimpi, di mana beliau bermimpi, beliau sudah kembali kepada Allah di dalam kubur. Dan ketika di dalam kubur beliau membuka mata, beliau sendiri di dalam kubur tersebut, gelap namun luas sekali. Kata beliau kayak lapangan bola, nggak kelihatan ujungnya di mana, saking luas sekali, namun gelap. Tiba-tiba ada satu sosok yang tinggi besar, nggak kelihatan wajahnya, nggak tahu siapa gitu ya, pakai pakaian berwarna putih dan memegang Al-Quran. Dari Al-Quran inilah yang kemudian memancarkan cahaya, kata ibu saya, sehingga di kubur itu terasa sangat terang, luas dan terang. Dan ibu saya mengatakan keadaan ini baik. Akhirnya ibu saya memejamkan mata lagi seperti orang tidur. Beliau katakan, oh saya tidak apa-apa, saya aman, saya selamat. Maka beliau memilih untuk tidur lagi. Di dalam mimpinya seperti itu. Ibu saya orang yang menghafalkan Al-Quran, ibu sekalian. Sampai hari ini ibu saya menghafalkan 12 juz Al-Quran. Dan sampai hari ini masih terus menghafalkan Quran. Usia beliau 60 tahun, ya. Dan beliau katakan, saya termasuk kenapa beliau ingin menurut
yang kita lihat ya. Ketika ibu saya dalam keadaan sakit di ruang ICU, saya katakan ibu belum selesai hafalannya, masih harus terus berjuang. Ketika ibu saya dalam keadaan sakit mengangguk, disitulah saya tahu bahwa Al-Quran menjadi kekuatan baginya. Beliau selalu berkata kepada Allah, jangan panggil saya sebelum saya menyelesaikan tugas saya untuk menghafalkan, mempelajari keseluruhan isi Al-Quran. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya beliau bisa bertahan dan sampai hari ini masih terus menghafalkan Quran walaupun dalam keadaan sakit. Ibu saya sekarang di rumah masih terus berbaring dengan kursi roda, tapi masih terus menghafalkan Al-Quran walaupun tidak sama seperti dulu. Kalau dulu sebelum serangan jantung sehari bisa 7 jam bersama dengan Al-Quran. Kalau sekarang karena dalam keadaan sakit beliau meluangkan waktu sehari sejam bersama Quran di atas kasurnya. Orang sakit saja bisa istiqomah dengan Quran. Maka kita orang yang sehat, kenapa masih jarang-jarang bersama Quran? Tapi saya yakin semua di sini adalah orang-orang yang setiap harinya mustahil meninggalkan Al-Quran. Al-Quran adalah sahabat terbaik bagi kita, insya Allah. Baik, kemudian orang-orang yang mencintai Quran, Al-Quran datang memberikan syafaat, Bu. Syafaat bagi kita di hari akhir. Siapa yang bisa tolong kita di hari akhir? Nggak ada. Apa kata Rasulullah SAW? Rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan memberikan syafaat bagi para pencintanya di hari kiamat. Amalan puasa dan amalan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang-orang di hari kiamat. Kata puasa, Pak, kata amalan puasa, wahai Rabb, gara-gara aku ya Allah, aku telah menahannya dari makan, dari syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya ya Allah, kata puasa. Begitu pula kata Al-Quran. Al-Quran datang menghadap kepada Allah dan Al-Quran katakan, ya Allah, karena aku ya Allah, akulah yang menahannya dari tidur di waktu malam ya Allah, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya ya Allah. Izinkanlah aku untuk memberikan pertolongan kepadanya ya Allah. Maka amalan puasa dan amalan Quran ini pun diizinkan memberikan syafaat bagi orang yang telah wafat itu. Jadi ibu sekalian, gak ada alasan untuk kita gak bersama dengan Quran. Setiap hari harus bersama dengan Al-Quran. Begitu pula anak-anak kita yang menghafalkan Quran, mencintai Quran, maka orang tuanya dimuliakan dengan diberikan jubah kemuliaan, diberikan mahkota kemuliaan. Masya Allah. Baik, kita sudah bahas mengenai Al-Quran sebagai mukjizat. Kita sudah bahas mengenai bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang menghafalkan Quran. Kita sudah bahas apa keutamaan orang-orang yang mencintai Quran. Sekarang kita akan bahas fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan ibu-ibu semua? Kok ada suaranya? Apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan ibu? Sebagai pedoman. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah pada bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya lembaran Al-Quran yang di dalamnya berisi petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran datang sebagai petunjuk. Saya datang ke sini tadi pakai penunjuk jalan. Kalau nggak pakai penunjuk jalan saya nyasar. Ibu-ibu di dunia ini harus pakai petunjuk juga. Kalau nggak pakai petunjuk hilang arah. Betul Bu? Petunjuknya apa? Al-Quran. Sama saya kalau datang ke sini saya nggak tahu alamatnya di mana, gangnya lewat mana. Kalau nggak pakai petunjuk jalan ya nggak bakalan sampai. Begitu pula dalam kehidupan kita perlu Al-Quran dalam kehidupan kita kalau nggak mau nyasar. Kita perlu Al-Quran dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau kehilangan arah. Kita mau kehidupan kita lurus. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 185 tadi, Al-Quran adalah petunjuk. Begitu pula ibu lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Al-Quran adalah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal salih, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
Dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita belok kanan, belok kiri, betul nggak Bu? Makanya dalam sholat ibu selalu mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, betul? Karena kadang-kadang kita belok sana, belok sini. Udah tahu sih Allah larang, tapi masih kita lakukan. Udah tahu sih ini salah, tapi kita masih lakukan. Maka Al-Quran datang untuk memberikan petunjuk kepada kita. Ibu-ibu ingat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang dulu sangat memusuhi Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Tapi Masya Allah, beliau juga orang yang digambarkan pernah membunuh bayi perempuan yang hidup-hidup. Kemudian beliau mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Al-Quran. Ketika pada saat itu beliau hendak bunuh Nabi, kemudian salah seorang sahabat mengatakan, "Wahai Umar, engkau ingin membunuh Nabi Muhammad SAW sementara adikmu sendiri telah memeluk Islam. Maka datanglah kepada adikmu." Maka pada saat itu Sayyidina Umar sangat marah, dan kemudian sang adik membacakan surah Thaha untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Karena mendengarkan surah Thaha, maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan hidayah. Karena mendengarkan Al-Quran mendapatkan hidayah. Dalam surah Thaha ayat 1-8, ya. Ibu-ibu bawa Quran enggak? Dalam surah Thaha ayat 1-8, saya bacakan saja artinya ya. Surah itu menggetarkan hatinya Sayyidina Umar bin Khattab, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara fa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dalam surah Thaha ayat 1-8 dikatakan, Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menjadi susah, tetapi Al-Quran datang kepadamu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Al-Quran diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di dalam tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Allah mengetahui yang rahasia yang lebih tersembunyi. Allah dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah memiliki nama-nama baik yaitu Asmaul Husna. Jadi ketika mendengarkan ayat ini, maka hati Sayyidina Umar bergetar bahwa Sayyidina Umar kemudian memasuki Islam karena mendengarkan surah Thaha. Bagaimana dengan kita? Betapa banyak Al-Quran yang terdengar di telinga kita namun tak juga masuk ke dalam hati kita. Masya Allah, Al-Quran mampu menembus hati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari orang yang dulunya paling benci Nabi, ketika masuk Islam menjadi seorang khalifah dan sekarang kuburnya bersebelahan dengan kubur Nabi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dulu masa lalunya ketika dia sudah bersentuhan dengan Al-Quran, apapun dulu kejahatannya ketika sudah bersentuhan dengan Al-Quran, sudah masuk Islam dengan luar biasa, belajar sungguh-sungguh, maka lihatlah betapa Allah memuliakan dirinya. Maka Al-Quran bagi kita adalah sebagai petunjuk, ibu-ibu sekalian, sebagai petunjuk bagi kita. Kedua, Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk, tapi Al-Quran juga sebagai obat. Dalam surah Al-Isra ayat ke-82, Al-Quran sebagai obat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Al-Quran sebagai obat, Al-Quran sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam kehidupan kita, ibu pernah sedih kan? Pernah merasa hatinya sedang tidak baik-baik saja? Al-Quran obatnya. Dalam kehidupan kita, badan kita pernah sakit, fisik kita pernah sakit, Al-Quran obatnya. Dalam kehidupan kita mungkin ada orang-orang iseng ya, yang kemudian mengganggu kita dengan mengirimkan sihir. Gak akan bekerja sihir itu kalau kita dekat dengan Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin seorang muslim bisa meninggalkan Al-Quran? Mustahil, ibu muslim. Karena Al-Quran adalah asyifa. Al-Quran menguatkan hati kita pada saat kita sedih. Al-Quran menyembuhkan fisik kita pada saat kita sakit. Al-Quran menghilangkan berbagai macam sihir-sihir dari orang-orang yang dengki dan hasad kepada diri kita. Al-Quran penjaga kita. Jadi kalau ada orang yang bisa santai-santai saja meninggalkan hari tanpa Al-Quran, muslim seperti apa ini? Mukmin seperti apa ini? Apa yang melindungi dirimu? Sementara dalam kehidupanmu banyak sekali
hal-hal yang membahayakan dirimu. Maka Al-Quran datang sebagai obat, Al-Quran datang sebagai petunjuk bagi diri kita, insya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin terakhir dari saya, ada hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa dekat dengan Al-Quran mulai dari sekarang. Pertama adalah tadi saya katakan dengan terus membacanya, ya, kemudian kita hafal betul-betul, kemudian kita tadabbur betul-betul, ibu-ibu sekalian. Namun yang paling penting dari itu semua, pastikan bahwa apa yang kita lakukan adalah ikhlas. Innamal a'malu binniyat, ikhlas. Kita lakukan semua apa yang kita inginkan, beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah. Ada orang, nggak ada orang, sama saja ibadah kita sama. Apa perbedaan ikhlas dengan riya? Kalau ikhlas ada orang, nggak ada orang, tetap ibadahnya sama. Dipuji, nggak dipuji, nggak berpengaruh. Nggak mau dilihat oleh manusia, nggak berpengaruh. Dinilai manusia, nggak dinilai, nggak ada masalah. Yang kita cari adalah perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mau bertekad mulai hari ini harus ada waktu yang diluangkan untuk Al-Quran dan kita lakukan ikhlas. Kenapa? Karena di hari akhir ada cerita di mana ada orang mengatakan, ya Allah, aku di dunia membaca Al-Quran. Kata Allah, engkau bohong. Engkau membaca Al-Quran bukan karena aku, engkau membaca Al-Quran karena orang lain, karena ingin dipuji-puji sebagai orang yang suaranya merdu, orang yang berilmu. Maka orang ini justru akan masuk ke nerakanya Allah karena tidak ikhlas. Maka kita berikan semua ibadah kita ikhlas karena Allah. Kedua, kalau kita mau dekat dengan Al-Quran, kita berusaha minta kepada Allah untuk menjauhkan diri kita dari berbagai macam maksiat. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan dari berbagai macam dosa, karena dosa merupakan kegelapan, sementara Al-Quran adalah cahaya. Doa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kepada Allah dijauhkan dari berbagai macam dosa supaya kita istiqamah dalam beramal saleh. Ketiga, mau dekat dengan Al-Quran, perbaiki akhlak. Keempat, mau dekat dengan Al-Quran, miliki guru. Al-Quran gak bisa dibaca begitu saja atau dengan YouTube saja, harus punya guru, ya, untuk kita bisa betul dalam membacanya. Kelima, mau dekat dengan Al-Quran, muliakan guru. Salah satu keberkahan ilmu, wahai para anak-anak, di sini banyak murid-murid dan juga kita semua adalah murid bagi guru kita. Muliakan guru, tanda kita mendapatkan keberkahan ilmu. Salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan memuliakan guru. Kemudian adalah membangun lingkungan Quran, lingkungan orang-orang saleh, membangun lingkungan yang kondusif untuk kita bisa istiqamah dengan Quran. Begitulah, terakhir sekali dari saya, ingat bahwa suatu hari nanti Al-Quran akan hilang. Al-Quran akan hilang, ibu-ibu sekalian, dari lembaran-lembaran mushaf, ya, suatu hari nanti. Peristiwa ini akan terjadi, ya, ketika ajaran Islam semakin hari nanti semakin memudar. Pada saat sudah menjelang hari kiamat, maka Al-Quran akan hilang dari lembaran-lembaran mushaf. Maka sebelum hari itu terjadi, pastikan Al-Quran kita hafalkan, kita pelajari dari sekarang. Dan pastikan Al-Quran itu menjadi sumber pedoman dalam kehidupan kita, insya Allah. Bisa ibu sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah bersama Al-Quran, insya Allah. Di tengah hiruk pikuknya dunia, di tengah gemparan media sana sini, tetap ada waktu untuk kita berdua-duaan, untuk kita menyepi dengan Tuhan kita, dan kita membaca tadabburi Al-Quran, insya Allah. Begitu ya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah hari ini sudah selesai ceramah saya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, tergerak hatinya untuk bersama dengan Al-Quran. Doakan saya kalau kita nggak bertemu lagi, mudah-mudahan ibu selalu ingat saya. Doakan saya dan keluarga, semoga kami semua orang-orang yang senantiasa dikumpulkan di surga bersama ibu semua, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.